A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wahai Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan kami ya Allah pada hari yang penuh dengan fitrah dan fitri ini ya Allah, dengan saudara-saudara kami ya Allah, dengan jemaah kami ya Allah, Tauhid Rukmani yang ada se-Jabodetabek dan sekitarnya ya Allah. Suatu pertemuan yang mendapatkan rahmat, cinta dan balas kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula di akhir pertemuan kami ya Allah, juga di akhir pertemuan yang senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa ibadatana wa du'ana bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, terima ya Allah seluruh ibadah, salat kami ya Allah, dan ijabah serta angkat doa-doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakan cahaya iman dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya Islam dalam rohani kami ya Allah. Sempurnakan cahaya tauhid dan ma'rifat dalam rahasia hakikat diri kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk dalam hati dan jiwa kami ya Allah, maka hidupkan dan tumbuh suburkan ya Allah hidayah dan petunjuk itu dalam hati dan rahasia diri kami ya Allah, sehingga hati dan rohani kami ya Allah senantiasa rindu dan bermanja-manja dengan diri-Mu ya Allah, sehingga rohani dan jiwa kami ini ya Allah mampu merasakan kedekatan dan kehadiran diri-Mu ya Allah, yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia diri kami ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jikalau mereka ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah, dan tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bila mana ayah bunda kami dan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah masih hidup di alam dunia dan di alam syahadah ini ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikanlah lisan mereka ya Allah lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Jadikan rohani mereka ya Allah rohani yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka mampu mengenal akan diri-Mu ya Allah secara sempurna zahir dan batin ya Allah, yang telah wujud dan nyata pada diri mereka ya Allah. Jadikan batin mereka ya Allah batinnya senantiasa bermusyahadah dan bermukasyafah ya Allah, dalam satu wujud dan satu rupa, satu nama dan satu rahasia pada diri mereka ya Allah, sehingga di akhir kesudahan hidup mereka sudah berada di dalam kuliman la ilaha illallah. Allahumma faqinah fiddin, Allahumma faqinah fiddin, Allahumma faqinah fiddin wa 'allimna at-taqwa waj'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kepada kami kemudahan ya Allah dalam memahami agama kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami kemudahan ya Allah dalam memahami ilmu syariat fikih ya Allah. Berikan kami kemudahan ya Allah dalam memahami ilmu tarikat tasawuf ya Allah.
Berikan kami kemudahan ya Allah dalam memahami ilmu hakikat tauhid ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam memahami ilmu ma'rifat hikmah ya Allah, sehingga kami tahu ya Allah akan rahasia diri ini ya Allah tiada lain adalah dirimu ya Allah yang telah wujud dan nyata ya Allah pada Muhammad rupa insan. Tiada lain adalah diri ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma irhamna fi hayatina, irhamna usratina, irhamna auladatina, irhamna sahabatina, irhamna jama'atina, jama'atina tauhid rabbani birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, rahmati hidup kami ya Allah, rahmati hidup anak-anak dan keturunan kami ya Allah, rahmati ya Allah sahabat-sahabat kami ya Allah, sahabat-sahabat tauhid rabbani ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzilur rahmah wal barakah wan ni'mah wat taufiq wal inayah wal maunah wal karamah ala usratina, ala jama'atina, ala hazal makan ardul arsi birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, turunkan rahmatmu ya Allah, turunkan barakahmu ya Allah, turunkan nikmatmu ya Allah, turunkan ya Allah maunah inayah dan karamahmu ya Allah, terkhusus ya Allah kepada keluarga kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah, terkhusus ya Allah kepada jamaah kami ya Allah, jamaah tauhid rabbani ya Allah sejabotabek dan sekitarnya yang seluruh jamaah tauhid rabbani yang ada di Nusantara ya Allah, luar dan dalam negeri ya Allah ya arhamar rahimin. Terkhusus ya Allah kepada tempat ini ya Allah, tempat engkau rahmati dan tempat engkau berkahi ya Allah, yang bernama Bung Arsi ya Allah, pemilik Pak Haryanto ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikan tempat ini ya Allah sebagai pembuka pintu langit ya Allah bagi tauhid rabbani yang ada di kota Bogor dan sejabotabek ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ridho ya Allah setiap penglihatan mata yang kami tatap ini ya Allah. Ridho ya Allah setiap pendengaran telinga yang kami dengar ini ya Allah. Ridho ya Allah setiap tutur kata yang terlontar daripada lisan kami ini ya Allah. Ridho ya Allah setiap lintasan hati yang terbetik pada kalbi kami ini ya Allah. Ridho ya Allah setiap perbuatan tangan dan kaki kami ya Allah dalam meraih dan melangkah untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawir qulubana bi zikri subhanallah, wa nawir qulubana bi zikri alhamdulillah, wa nawir qulubana bi zikri Allahu akbar, wa nawir qulubana bi zikri la ilaha illallah, wa nawir qulubana bi zikri Allah Allah, wa nawir qulubana bi zikri Allah, wa nawir qulubana bi zikrihu ya Allah ya arhamar rahimin. Wahai Allah, sinari hati kami ya Allah, ruhani dan jiwa kami ya Allah dengan zikir subhanallah, dengan zikir alhamdulillah, dengan zikir Allahu akbar, dengan zikir la ilaha illallah, dengan zikir Allah Allah, dengan zikir Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Hidupkan zikir itu ya Allah ke dalam rohani dan jiwa kami ya Allah, sehingga setiap gerak dan diam daripada tubuh ini ya Allah, dari setiap keluar dan masuknya nafas ini ya Allah, senantiasa bermi'raj dan bertakki kepada dirimu ya Allah, bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam, dan sempurna wujud nyatamu ya Allah pada diri ini ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fillahu warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wal salji wal barad wa naqi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa akhlan khairan min ahli waqihim finnatil khabri wa azaban nar. Allahumma filahina wa mayitina wa syahidina wa ghaibina was-saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya al-islam wa man tawaffahu minna fa tawaffa 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa'fil lana wa lahum
wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al lisanahum fasihan wal balighan 'indal jawabi min su'ali munkar wa nakiri fil qabri wa ba'athhum aminan saliman ila jannatika jannatin na'im mujawiratan li jannatin nabi sayyidil mursalin. Allahumma anzilir rahma wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa khususan ala ruhi abaina Bapak Samsul Bahri Chan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya qabul ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka sami'un alim wa atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap doa yang kita baca dan kita bersama dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pemahaman dan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid, dan mudah-mudahan kehadiran kita di alam dunia ini senantiasa menjadi rahmat fil alamin dan rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani se-Jabodetabek dan sekitarnya, serta para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang abid tidak mampu memahami perkataan-perkataan dari lisan seorang arifin tentang wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, hulu dan ittihad, maka jauhkanlah hati dan pikiran untuk senantiasa berburuk sangka kepada dirinya. Karena apa yang mereka lontarkan dan mereka sampaikan yang keluar daripada lisan mereka, mereka menghantarkan pemahaman tauhid murni. Bagaimana umat ini mampu memurnikan akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah Esa dan Ahad. Begitulah Allah mengutarakan akan keesaan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Ahad. Ahad itu adalah Esa. Esa itu maknanya satu, tunggal dan tiada berbilang.
Makna satu tunggal dan tiada berbilang itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu artinya bahwa dialah yang wujud secara mutlak. Kata-kata dia yang wujud secara mutlak itu artinya hanya dia semata-mata. Begitulah mereka sebenarnya menghantarkan pemahaman kepada umat ini, sehingga terlontar dan terkalam dari lisan mereka makna wahdatul wujud, makna manunggalin kaula Gusti, makna itiyah dan hulu. Bukan mereka mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba, hamba menyatu dengan Tuhan. Bukan seperti itu pemahaman dan makna yang sebenarnya dari apa yang mereka sampaikan, suatu makna yang tersirat, yang keluar dari ruh hati yang telah terbuka hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang mereka utarakan dan mereka sampaikan kepada umat itu, bagaimana setiap umat itu mesti mampu memahami hanya Allah saja yang wujud dan yang ada semata-mata. Menyatakan la ilaha illallah, la maujud illallah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam dan pada sekalian diri, melainkan hanya Allah semata-mata. Tidak ada yang wujud pada alam ini, hanya Dia semata-mata. Begitulah kita ini mesti mampu memurnikan akan ketaatan kita kepada Allah, sehingga orang-orang yang telah mampu memurnikan ketaatannya kepada Allah, tidak ada lagi terpandang dan tertilik sesuatu yang lain selain daripada Allah, baik pada dirinya maupun di luar dirinya, melainkan yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Inilah yang membuat diri kita itu tetap dalam keadaan fitrah dan suci, karena kita mampu memfanahkan akan wujud kita ke dalam wujudnya. Kita mampu memfanahkan sifat kita ke dalam sifatnya. Kalaulah wujud dan sifat kita itu telah fana ke dalam wujud dan sifatnya, maka Allah lah sebenar-benarnya yang wujud dan bersifat itu. Kalau Allah lah yang wujud dan sebenar-benar bersifat, maka Dialah yang hidup itu. Kalau Dia yang hidup, maka Dialah yang melihat, Dialah yang mendengar, Dialah yang berkata, Dialah yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, yang terpandang di dalam hati ini, yang terpikir dalam akal dan pikir kita, itu artinya telah ada dua Tuhan di dalam hati dan pikiran kita itu. Inilah yang disebut namanya najis batin. Orang yang dirinya najis batin, maka Allah katakan apa? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, adalah orang-orang yang menyandingkan diri Allah itu dengan sesuatu, padahal sesuatu selain daripada diri Allah tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada diri Allah tidak pernah ada, Bapak Ibu, itu artinya jangan disanding-sandingkan Allah, jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan menyandingkan dan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada, padahal Dia cuma yang ada, Dia cuma yang wujud. Itu artinya kalau Dia yang ada, Dia yang wujud semata-mata, maka segala yang wujud itulah yang disebut namanya ainullah. Segala yang wujud itu yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah, kenyataan daripada dirinya. Disitulah Allah bukakan rahasia akan segala yang wujud, akan segala sesuatu ini. Apa kata Allah? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya aku jadikan
dirimu itu. Aku jadikan alam, aku jadikan sesuatu, aku jadikan semesta ini, itu tiada lain adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Mana yang dikatakan alam, mana yang dikatakan makhluk, mana yang dikatakan sesuatu. Yang dikatakan alam, yang dikatakan makhluk, yang dikatakan sesuatu, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itu awal mula kejadian. Belum lagi diciptakan namanya langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, Bapak Ibu. Aras, luh, kursi, dan mahfuz belum diciptakan Allah. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz diciptakan Allah. Surga dan neraka pun belum diciptakan Allah. Lalu apa yang diciptakan Allah sebelum adanya surga dan neraka? Lalu apa yang Allah jadikan sebelum adanya aras, kursi, luh, dan mahfuz? Apa yang Allah jadikan sebelum adanya langit dan bumi? Yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebelum segala sesuatu itu ada. Inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Nur Muhammad itulah sebenarnya bahagian daripada diriku. Nur Muhammad itulah sebenarnya percikan diriku. Nur Muhammad itulah sebenarnya tajalli daripada diriku. Jikalau Nur Muhammad itu adalah tajalli diriku, percikan diriku, bahagian daripada diriku, itu maknanya tiada lain akulah yang sebenar-benarnya, kata Allah. Kalau Allah yang sebenar-benarnya, yang wujud semata-mata, maka Allah itulah sebenar-benarnya yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi jangan dipahami wahdatul wujud, ada dua wujud menyatu menjadi satu wujud. Ini wujud Allah, ini wujud Muhammad. Nah, ketika Ustaz mengatakan ini wujud Allah, ini wujud Muhammad, bukan Nabi Muhammad maksudnya. Ya, nanti jangan Bapak Ibu sampai keliru gitu. Muhammad yang Ustaz maksudkan itu adalah Nur Muhammad. Ini wujud Allah, ini wujud Muhammad, maksudnya Nur Muhammad. Lalu menjadi satu, dia dikatakan wahdatul wujud. Bukan seperti itu maksudnya. Wahdatul wujud itu hanya dia yang esa satu-satunya. Hanya dia yang ada satu-satunya. Kapan Allah itu esa? Kapan Allah itu ada satu-satunya? Allah itu esa, Allah itu wujud, Allah itu ada satu-satunya sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dialah yang wujud dahulunya, dia yang wujud sekarang ini, dia yang wujud yang akan datang. Disitulah letak rahasia akan kewujudan keesaan dirinya. Dia mengatakan huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Karena dia yang dikatakan wahdatul wujud, qul huwallahu ahad. Maka dialah diri yang awal. Dialah yang mengatakan dirinya yang akhir. Dialah yang menyebut dirinya yang zahir, dan dia pula yang mengatakan dirinya adalah yang batin. Apa maksudnya dia yang awal? Dia yang awal itu maksudnya Bapak Ibu, sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya sesuatu, maka dialah yang ada sebelum adanya yang ada, dan sebelum adanya sesuatu, dia yang awal sebelum adanya yang ada dan sebelum adanya sesuatu. Disitulah artinya dia awal, tidak ada permulaannya. Dia awal, tidak ada ujungnya. Kenapa dia awal, tidak ada permulaan dan ujungnya? Karena dia berdiri dengan sendirinya. Dia ada bukan didirikan. Dia ada bukan diadakan. Dia ada bukan diwujudkan. Dia ada wujud dengan sendirinya. Kapan Allah itu wujud dengan sendirinya? Ketika dirinya merasa ada, ketika itulah dia telah wujud. Ketika dirinya merasa ada itu. Karena dia yang qiyamuhu binafsihi. Kapan dirinya merasa ada? Ketika dia berkehendak. Ketika dia berkeinginan.
Kapan dia berkehendak dan berkeinginan? Ketika dia ingin mengenali siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Apa kata dirinya? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Kenapa Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Itu maknanya bahwa segala yang ada ini nantinya semuanya itu berasal daripada dirinya. Semuanya ini berasal daripada dirinya sendiri. Kalaulah segala sesuatu yang wujud dan yang ada ini berasal daripada dirinya, itu maknanya bahwa dialah perbendaharaan segala yang ada. Wa ahbabtu an a'rafa. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, bahwa segala sesuatu itu ada karena adanya aku, dan adanya sesuatu itu karena aku, maka akulah yang perbendaharaan yang tersembunyi itu. Namun aku ingin dikenal. Kalau aku ingin dikenal, aku ingin disaksikan, supaya aku tahu siapa yang abid dan siapa yang ma'bud. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu dari diriku, kata Allah. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang bernama Nur Muhammad, bukan di luar dirinya. Akan tetapi Allah menciptakan sesuatu yang bernama Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya sendiri. Karena Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya sendiri, maka disitulah Allah mengatakan wa ja'alu lahum min ibadi juz'an, bahwa Nur Muhammad itu tiada lain bahagian daripada diriku, kata Tuhan. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya, maka itu artinya Allah ciptakan Nur Muhammad itu liya'rifani, supaya dia mengenal akan diriku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka siapa yang mampu mengenali akan sejati dirinya, maka dirinya lah yang fitrah itu. Sesuai dengan tema yang dibukakan rahasianya oleh ketua dan pengurus Tauhid Rabbani Sejabotabek itu. Nih, Bapak Ibu lihat di belakang itu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami siapa sebenarnya yang sejati diri itu, sehingga kita paham diri yang fitrah itu siapa yang sesungguhnya. Maka untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita kembali melihat tema ini ya. Temui sejati diri, ya, biar kembalinya fitrah atau fitri. Jadi orang yang fitrah, orang yang fitri adalah orang yang telah mampu menemui siapa sejati diri, siapa sebenar diri, siapa yang seakmal diri. Kalau kita sudah mengenal sejati diri, seakmal diri, diri yang sebenar-benarnya, maka itulah sebenar-benarnya diri yang fitrah itu. Diri yang fitrah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah diri yang dikatakan diri yang fitrah. Dialah yang dikatakan diri seakmal dan sejati diri. Dialah diri yang fitrah itu yang sesungguhnya. Sekarang Allah sebagai diri yang fitrah, Allah sebagai diri yang suci, dia ingin dikenal. Ya. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Ya. Tajali daripada dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Tajali daripada dirinya itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah tajali daripada dirinya adalah Nur Muhammad,
Maka Nur Muhammad inilah yang dikatakan Allah wa ja'alulahu min ibadihi juz'an. Bahwa Nur Muhammad itulah sebenar-benarnya bahagian dirinya. Nur Muhammad itulah dikatakan bahagian dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah dirinya juga semata-mata. Bahasa kiasnya. Sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah satu tetes saja dari sebuah lautan. Nur Muhammad ini satu tetes dari sebuah lautan. Kalaulah Nur Muhammad itu satu tetes dari sebuah lautan, maka satu tetes dari sebuah lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Lalu kemana makna kias yang sebenarnya? Mana yang satu tetes lautan dan mana yang dikatakan lautan? Allah inilah yang disebut dengan bahasa kiasnya adalah lautan. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah satu tetes lautan itu. Kalaulah Nur Muhammad itu satu tetes lautan itu, maka satu tetes lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin merasakan asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu meminum air laut itu kesemuanya, keseluruhannya? Tidak. Ya, kalaupun Bapak Ibu minum air laut itu seluruhnya, memangnya sanggup Bapak Ibu minum air laut seluruhnya? Tidak. Jadi untuk merasakan asinnya air laut itu tak perlu kita meminum air laut itu keseluruhannya. Lalu caranya bagaimana? Bagaimana cara kita memahami bahwa air laut yang seluruhnya itu adalah asin? Cukup Bapak Ibu mengambil satu tetes air laut itu, lalu rasakanlah di lidah. Kalau lidah ini telah mampu merasakan satu tetes air laut itu adalah asin, itu artinya seluruh air laut itu semuanya adalah asin. Apa makna di balik itu? Allah itu adalah lautan. Nur Muhammad itu adalah tetesannya. Untuk mengenal namanya Allah, maka cukup kita memahami namanya Nur Muhammad. Siapa yang mengenal Nur Muhammad, maka disitulah dia mengenal akan Allah. Karena Nur Muhammad itu adalah bahagian. Nur Muhammad itu kenyataan daripada diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian dan kenyataan diri Allah, maka sesungguhnya Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan Nur Muhammad itu tiada dan Allah itu sendiri? Karena Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya. Bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Inilah yang dikiaskan bahwa satu tetes lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Lalu kita hantarkan maknanya lebih rinci lagi Bapak Ibu. Lihat. Untuk mengenal Allah, ya, tak perlu kita kaji alam ini, ya, yang besar ini. Lama Bapak Ibu waktunya kita mengkaji Allah, kalau kita mengkaji namanya alam semesta. Tapi untuk mengenal Allah, cukup kita mengenali akan diri kita ini. Kenapa untuk mengenal Allah cukup kita mengenal akan diri kita ini? Diri kita inilah kesempurnaan untuk mengenal akan nyatanya diri Allah itu sendiri. Apa sebabnya? Diri kita ini kesempurnaan untuk memandang dan mengenalkan dirinya.
Karena diri kita ini adalah alam sogir. Alam sogir inilah kesempurnaan untuk memandangnya alam kabir. Alam yang kecil ini kesempurnaan untuk memandangnya alam yang besar. Jadi tak perlu kita mencari, menemui Allah pada alam semesta. Cukup cari dan temuilah Allah itu pada diri yang sebenar-benarnya ini. Apa kaitannya dengan Nur Muhammad, alam dan diri?